Assalamualaikum, salam jumpa. Bertemu lagi dengan Ibu Rini. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Kali ini kita akan membahas tentang sudut. Jika dua sinar garis berpangkal pada titik yang sama, maka jarak kedua garis tersebut disebut sebagai sudut. Jika pengertiannya ditulis, akan seperti ini. Titik pangkal dua sinar garis tersebut disebut sebagai titik sudut, dan kedua sinar masing-masing adalah kaki sudutnya. Sudut dilambangkan seperti tanda kurang dari, tetapi bagian bawahnya mendatar seperti ini. Ukuran sudut menggunakan satuan derajat, dituliskan dengan tanda 0 menggantung. Jadi kalau kalian menemukan tulisan seperti ini, lambang sudut X sama dengan 72, 0 menggantung, ini dibaca dengan besar sudut X adalah 72 derajat. Sudut yang di dalamnya tertulis huruf kecil seperti ini, misalnya ada huruf A, maka nama sudutnya adalah sudut A. Ada juga sudut yang penamaannya menggunakan huruf kapital seperti ini. Untuk nama sudut yang menggunakan huruf kapital, yang perlu diingat, titik sudutnya harus ada di tengah. Sudut diukur menggunakan alat bantu yang bernama penggaris busur. Ada dua macam. Ada yang berbentuk setengah lingkaran untuk mengukur sudut sampai 180 derajat, dan ada juga penggaris busur satu lingkaran untuk mengukur sudut sampai 360 derajat. Pada penggaris busur setengah lingkaran, titik yang ada di bawah bagian tengah ini disebut sebagai titik pusat busur. Ada 0 derajat pada lingkaran luar dan 180 derajat pada lingkaran luar. Juga ada 0 derajat pada lingkaran dalam dan 180 derajat pada lingkaran dalam. Untuk mengukur sudut, misalnya kita akan mengukur sudut X. Pertama, busur kita letakkan dengan posisi titik pusat busur pada titik sudut dan kaki sudut 1 pada 0 derajat. Seperti ini. Setelah kita melakukan langkah 1 dan langkah 2 dengan benar, maka kaki sudut 2 akan menunjukkan ukuran sudut yang diminta. Tapi ingat, ada hal penting yang harus kalian lakukan. Pertama, kaki sudut dua-duanya harus ada di dalam penggaris busur. Hal penting yang kedua, jika kaki sudut 1 diletakkan pada 0 derajat lingkaran dalam, maka ukuran yang ditunjukkan kaki sudut 2 juga harus ada pada lingkaran dalam. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya kita lakukan seperti ini, kaki sudut 1 sudah di 0 derajat, tapi kaki sudut 2 ada di luar busur, atau seperti ini, kedua kaki sudut ada di luar busur. Dan juga kalau kita lakukan ini, titik sudut sudah benar pada titik pusat busur, kaki sudut 1 sudah benar pada 0 lingkaran dalam, tapi ukuran sudut yang kita lihat ada di lingkaran luar, maka ini jelas tidak benar. Yang benar seperti ini, kalau kaki sudut 1 pada 0 di lingkaran dalam, maka ukuran sudutnya juga harus ada di lingkaran dalam. Atau boleh juga seperti ini, kaki sudut 1 pada 0 lingkaran luar, dan ukuran sudutnya juga harus ada pada lingkaran luar. Cara yang sebelah kiri, cara yang sebelah kanan sama saja ya, asal benar dilakukan. Nah, untuk sudut ini ukurannya adalah 40 derajat. Silakan kalian cermati proses pengukuran sudut pada video berikut. Titik pusat busur letakkan pada titik sudut 0 pada kaki sudut pertama.
Ini 0 sampai kaki sudut kedua adalah 70, lebihnya kita lihat hitungnya sampai sini adalah 70, lebihnya adalah 5 ya, 70 lebih 5 sampai sini 70 lebih 5, berarti ukurannya adalah 75. Nah, sudah mengerti kan? Berarti kalau kita mengukur sudut, kaki sudutnya ada pada 0 dan 90, sudutnya adalah sudut siku-siku. Kalau kaki sudutnya menunjuk 0 dan kurang dari 90, maka sudutnya adalah sudut lancip. Kalau kaki sudutnya menunjukkan 0 dan lebih dari 90, maka namanya adalah sudut tumpul. Kalau menunjukkan 0 dan 180 derajat, ini namanya adalah sudut lurus. Sedangkan kalau lebih dari 180 derajat, namanya adalah sudut refleks. Oke, ini adalah salah satu rumah adat yang ada di Indonesia. Atap rumah adat tersebut membentuk sudut. Coba dihitung berapa derajat ya besar sudut atap rumah adat tersebut. Jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini ya pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.